Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 941, Serangan Sekarat. Namun dia belum sepenuhnya mati. Seperti halnya Yang Mulia King He sebelum kematiannya, bahkan di ambang kematian, dia masih merupakan jiwa baru 5 bukaan. Ah, Junior, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Meledak. Teratai neraka yang menyelimuti mereka meledak di tengah raungan murka Yang Mulia Baiyu. Kaisar Iblis hati budak menatap Yang Mulia Baiyu yang semakin membusuk, hatinya dipenuhi keterkejutan. Apa asal-usul kuas master? Karakter, kematian, yang digambarnya, bahkan jiwa baru lahir 5 apertur kesulitan untuk menolaknya. Dalam keterkejutannya, dia telah memeluk Jiang Fan dan melarikan diri melalui lubang teratai yang telah ditusuk oleh karakter, kematian. Setelah terobosan menjadi Kaisar Iblis, kecepatannya luar biasa cepat. Dia melarikan diri tepat pada waktunya sebelum teratai neraka meledak. Ledakan. Hanya suara gemuruh yang menggetarkan langit yang meletus di belakangnya, api guntur berwarna merah darah yang menjulang tinggi membakar dari bumi hingga ke langit, membakar apapun dalam radius 1000 zang, di atas dan di bawah. Aliran udara yang kencang mendorongnya, menyebabkan dia terhuyung dan terbang ke depan. Percikan api memercik ke pergelangan kakinya bersama aliran udara, langsung membakar lubang darah seukuran jari kelingkingnya. Dia tersentak kesakitan, diam-diam merasa khawatir. Apakah ini serangan jiwa baru 5 bukaan? Bahkan sentuhan sekecil apapun jauh melampaui apa yang dapat ditangani oleh Kaisar Iblis 1 bukaan. Mati. Kalian semua juga mati. Yang Mulia Baiyu memuntahkan darah hitam, daging dan darahnya cepat membusuk dan berguguran, memperlihatkan tulang-tulangnya yang menghitam. Raungan berbisa keluar dari mulutnya yang ompong. Ia hanya ingin membungkam mereka dengan santai, tidak ingin seorang pun tahu bahwa di usianya yang sudah senja, ia masih saja merebut istri dan anak perempuan orang lain. Tetapi semut bernama Jiang Fan ini benar-benar membuatnya seperti ini. Dia menyesalinya. Dia menyesal tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuhnya sejak awal. Matanya sudah pecah, hanya menyisakan 2 lubang darah yang mengeluarkan nanah, tidak dapat melihat di mana Jiang Fan berada. Namun jiwa yang kuat melihatnya lebih jelas daripada mata. Dengan sapuan santai, dia mengunci Jiang Fan dan Kaisar Iblis hati budak. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengepalkannya, lalu kocokan itu, yang terbentang bagai jaring laba-laba di angkasa, terbang ke telapak tangannya. Ekspresi Kaisar Iblis hati budak berubah drastis, dan dia langsung berteriak pelan, kemampuan ilahi bawaan. Berkat garis keturunan alami Jiang Fan memberinya, dia telah menguasai bakat kedua bahkan sebelum dia menerobos menjadi Kaisar Iblis. Cloning. Bayangan di bawah kakinya segera terpisah dari tubuhnya, berubah menjadi keberadaan yang identik dengan tubuh utamanya. Keduanya melarikan diri ke arah yang berbeda. Jiwa Yang Mulia Baiyu tersapu keluar, dan untuk sesaat, dia tidak dapat membedakan yang mana Kaisar Iblis hati budak yang sebenarnya. Saat dia menyadari Jiang Fan tengah dibawa pergi oleh salah satu dari mereka, memastikan target serangannya, Kaisar Iblis hati budak telah terbang sejauh 1000 zang. Tenggorokan Yang Mulia Baiyu juga membusuk, dan dia mengeluarkan raungan yang tidak jelas, kamu tidak akan mati dengan baik. Dia mengangkat lengannya, menggenggam pengocok itu erat-erat. Upaya ini mengenyahkan semua daging busuk dari lengan hingga jari-jarinya. Jika serangan ini dilepaskan, kekuatan jiwa baru lahir yang dahsyat pertama-tama akan menghancurkan tubuhnya sendiri hingga menjadi kerangka. Namun dia tidak peduli. Setelah hancur seperti ini, dia ingin menyeret Jiang Fan ke neraka bersamanya. Ledakan. Dia mengayunkan pengocoknya. Kekuatan jiwa baru lahir yang luar biasa di dalam jiwa baru lahirnya menghancurkan tubuhnya dengan kekuatan yang merusak, mengubahnya menjadi semburan daging dan darah yang membusuk. Yang tersisa hanyalah kerangka hitam pekat, dan jiwa yang terus-menerus membusuk dan mencair. Matanya penuh racun, menatap tajam ke arah Kaisar Iblis hati budak dan Jiang Fan. Ia ingin menyaksikan mereka berdua pergi ke neraka sebelum kematiannya. Kocokan itu diaktifkan oleh pukulannya.
Sambil memancarkan fluktuasi yang mengerikan, ia dengan ganas menyerang Kaisar Iblis Hati Budak dan Jiang Fan di kejauhan. Benang-benang pengocok sepanjang 1000 zang, bagaikan tepian kemampuan ilahi yang tajam tak terhitung jumlahnya, menyelimuti keduanya. Berniat untuk mencabik-cabik mereka. Ekspresi Kaisar Iblis Hati Budak berubah drastis. Yang Mulia Baiyu tetap jahat bahkan setelah mati. Dia putus asa. Bisakah dia menangkis serangan mematikan dari jiwa baru lahir 5 bukaan? Pada saat ini, Jiang Fan berkata dengan susah payah, batu guntur surgawiku. Gada. Kaisar Iblis Hati Budak segera mengerti, dan tanpa ragu, dia menggunakan pikirannya untuk menyelidiki batu guntur surgawi milik Jiang Fan. Dengan sekilas pandang, dia melihat gada raksasa yang panjangnya 5 zang. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambilnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Ini saja tidak cukup. Dia lalu mengeluarkan benih biru yang belum digunakan selama kesengsaraan surgawi, menelannya, lalu melindungi Jiang Fan di belakangnya. Retakan. Benang sutra yang tak terbatas itu mencambuk dengan ganas. Tanah di sekelilingnya terpotong oleh benang sutra hingga kedalaman 1000 zang, yang tersisa hanyalah gagang pengocok yang tertancap di tanah. Kepulan asap putih mengepul dari bawah tanah, dengan asap tebal yang mengepul. Akan tetapi, gugusan benang sutra yang seharusnya mengiris Kaisar Iblis Hati Budak dan Jiang Fan berkeping-keping tertanam di gada itu, sehingga tidak dapat melukai mereka. Raksasa kuno, dalam keadaan lemahnya, pernah menghancurkan banyak jiwa baru lahir artefak spiritual dari negara besar Taichang dengan gada. Ketahanannya tak terbayangkan. Benang sutra mungkin tak mampu menembusnya. Seperti yang diduga, ia hanya memotong gada itu dan tidak dapat memotong lebih jauh lagi. Hanya kekuatan tumbukan kuat yang melewati gada itu dan masuk ke tubuh Kaisar Iblis Hati Budak. Akan tetapi, kekuatan sisa ini pun menimbulkan suara letupan keras seperti petasan di dalam tubuh Kaisar Iblis Hati Budak. Itu suara tulangnya yang patah. Dia mengeluarkan erangan menyedihkan, tidak mampu menahan kekuatan yang sangat besar dan terpental. Jiang Fan, yang dia lindungi erat di belakangnya, juga terpental bersamanya, menghantam keras istana Kaisar Iblis yang jauh, ke reruntuhan kamar tidur. Menyadari bahwa serangan terakhirnya gagal membunuh mereka, jiwa sisa Yang Mulia Baiyu mengeluarkan raungan berbisa tidak. Oh, tubuh jiwanya tidak sanggup menahan getaran dahsyat dari raungan itu, lalu meledak, menghilang menjadi titik-titik cahaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seorang ahli jiwa baru 5 bukaan yang perkasa pun tewas dalam kebingungan di tengah perebutan benua. Faktanya, dia bahkan tidak begitu mengerti apa yang telah membunuhnya. Sementara itu, di sisi lain, Kaisar Iblis Changqiong yang terluka parah berjuang untuk bangkit, patung Buddha kayu yang retak di lengannya memancarkan cahaya Buddha keemasan, menyembuhkan luka-lukanya. Cahaya Buddha itu sungguh ajaib. Luka parah pulih dengan kecepatan yang terlihat. Ki-nya yang melemah juga perlahan meningkat. Efek ini bahkan lebih luar biasa daripada pil peremajaan. Dia terhuyung berdiri, wajahnya tampak seperti telah selamat dari musibah, berkat patung Buddha kayu ini. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di tangan Jiang Fan hari ini. Memikirkan Jiang Fan, raut wajahnya berubah, dan niat membunuh pun melonjak. Dia berharap dia bisa membunuh Jiang Fan secara pribadi. Sayangnya, dia tidak mempunyai kesempatan. Dengan Yang Mulia Baiyu mengejarnya, bagaimana mungkin Jiang Fan masih hidup? Kaisar Iblis, kau baik-baik saja. Han Fei Dao memimpin Raja Iblis Harimau Pemakan Surga dan Liu Li. Melihat luka parah yang dialaminya, mereka menunjukkan kekhawatiran. Sebaliknya, Raja Iblis Harimau Pemakan Surga dan Liu Li tampak sedikit takut. Kaisar Iblis Changqiong mengamati ekspresi mereka, lalu mendengus berat melalui lubang hidungnya, aku belum mati, kalian berdua pasti sangat kecewa, bukan? Raja Iblis Harimau Pemakan Surga dan Liu Li begitu ketakutan hingga mereka langsung berlutut di tanah. Bawahanmu tidak akan berani. Putri Anda sama sekali tidak memiliki pikiran seperti itu. Kaisar Iblis Changqiong berkata dengan muram, lebih baik kau tidak melakukannya. Karena aku selamat dari bencana besar, maka mereka yang mengkhianatiku harus mati. Harimau Pemakan Langit, pergi bantai suku Jalang Lingsu itu. Ingat, tua atau muda, jangan tinggalkan siapapun. Raja Iblis Harimau Pemakan Surga menelan ludah dan berkata, ya, Kaisar Iblis.
Dia berbalik dan pergi, hatinya terasa dingin. Pembersihan berdarah akan segera dimulai. Bab 942, Han Fei Dao. Permaisuri Yunxia, Chun Ni Raja Iblis, Naga Pencari, Sentu, Hunyuan, tidak ada satupun suku mereka yang akan lolos. Kaisar Iblis Changqiong menatap Liuli dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke Han Fei Dao. Tatapan tajamnya melunak, dan dia melangkah maju untuk dengan lembut menggenggam bahu Han Fei Dao, sambil mendesah penuh emosi. Tuan Han, terima kasih karena tidak meninggalkanku di masa tersulitku. Saya sangat berterima kasih. Perasaan yang sesungguhnya terungkap dalam kesulitan. Bahkan dalam kondisi kemiskinannya saat ini, Han Fei Dao tidak meninggalkannya. Dia peduli padanya bahkan lebih dari putrinya sendiri. Hal ini bahkan menyentuh Kaisar Iblis Changqiong yang berhati besi. Han Fei Dao menghela napas, aku sudah lama menyarankan Kaisar Iblis untuk membunuh Jiang Fan, tapi Kaisar Iblis tidak mau mendengarkan. Jika saja kamu mendengarkan aku lebih awal, bagaimana mungkin ada kesengsaraan seperti ini hari ini? Kaisar Iblis Changqiong tampak malu, menangkupkan tangannya, dan berkata, mulai sekarang, aku pasti akan lebih mendengarkan nasihat Tuan Han. Jika dia mendengarkan kata-kata Han Fei Dao di aula utama saat itu, dan membunuh Jiang Fan, daripada mencoba menyelamatkan muka putrinya sang Kaisar Iblis yang sedang hamil sebelum menikah. Bagaimana hal-hal bisa menjadi seperti ini? Untungnya, semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang, dia akan serius mempertimbangkan saran Han Fei Dao. Ras manusia ini tuan tua, yang setia kepadanya, memang memiliki wawasan jauh ke depan yang tidak dapat dibandingkan dengannya, sebagai seorang Kaisar Iblis. Pada saat ini, seorang Jenderal Iblis, yang sebelumnya berusaha untuk tetap netral, dengan gugup melangkah maju, berharap untuk menebus dosa-dosanya, dan berkata, Kaisar Iblis, saya pikir saya baru saja melihat sesuatu jatuh ke pengadilan Kaisar Iblis kita. Mungkinkah Jiang Fan, yang sedang dikejar oleh Yang Mulia Baiyu? Jika itu terjadi di masa lalu, Kaisar Iblis Changqiong tidak akan berpikir demikian. Mungkinkah Jiang Fan masih bertahan hidup setelah dikejar oleh jiwa baru lahir 5 bukaan? Tetapi setelah secara pribadi melawan Jiang Fan dan menyaksikan metodenya yang tak ada habisnya yang hampir menyebabkan dia binasa, kecurigaannya bertambah kuat. Pergi, ayo kembali. Dia menyapu Liuli dan Han Fei Dao, dan dengan cepat bergegas kembali ke istana barat pengadilan Kaisar Iblis. Mereka muncul di depan reruntuhan istana yang telah hancur. Memang, ada seseorang. Jari Kaisar Iblis Changqiong menelusuri ubin berkilau. Dia mengendusnya pelan, dan wajahnya berubah sedingin es, itu darah ras manusia. Itu Jiang Fan. Satu-satunya anggota ras manusia di ras Yao adalah Master Pavilion Tianji dan Jiang Fan. Master Pavilion Tianji telah membawa orang-orang itu dan bersembunyi, jadi siapa lagi yang bisa jatuh di sini? Cari, semuanya, ayo cari. Kaisar Iblis Changqiong tertawa terbahak-bahak, wajahnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Jiang Fan, ada saatnya kau jatuh ke tanganku. Aku ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Hahaha. Sejumlah besar pakar klan iblis dipanggil. Tuan Han, bawalah sekelompok orang ke istana timur. Liuli, bawalah sekelompok orang ke istana barat. Jinlang, Lu Se, kalian berdua masing-masing memimpin satu kelompok ke istana utara dan selatan. Ingat, anak ini ahli dalam hal tembus pandang, jadi tidak ada tempat yang bisa diabaikan. Para ahli klan iblis semuanya setuju. Ratusan pakar klan iblis menyerbu satu demi satu kamar tidur, melakukan pencarian besar-besaran. Para selir di kamar tidur gemetar ketakutan. Istana barat Kaisar Iblis, yang belum pernah dimasuki orang luar, sedang digeledah seperti ini untuk pertama kalinya. Selama beberapa saat, ayam beterbangan dan anjing melompat. Istana barat kacau balau. Setengah jam kemudian, beberapa kelompok berkumpul. Han Fei Dao mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Iblis, kami telah mencari di istana timur secara menyeluruh tetapi tidak menemukan apapun. Liuli juga menyatakan bahwa dia tidak menemukan apapun. Jinlang juga tidak mengatakan apapun. Hanya Lu Se yang dengan hati-hati melirik Liuli dari sudut matanya dan berkata, kecuali tuan muda kamar tidur Liuli dan selir Yunxia, semua tempat lainnya telah digeledah. Bagaimana mungkin masih ada yang terlewat?
Mata Kaisar Iblis Changqiong menajam, tetapi dia juga memahaminya. Keduanya memiliki identitas khusus. Jenderal Iblis kecil tentu saja tidak akan berani menggeledah mereka dengan mudah. Pada saat-saat khusus, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengecualian. Cari mereka. Setelah berpikir lagi, dia mendengus, dia hanya bisa berada di 2 kamar tidur ini. Saya akan menggeledahnya sendiri. Tuan Han, Liu Li, ikuti saya. Ketiganya mula-mula mencari di kamar tidur selir Yunxia, tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian mereka tiba di kamar tidur Liu Li. Kamar tidur Liu Li ditata secara sederhana, hanya memiliki 3 gua abadi. 2 di antaranya adalah kamar tidur, dan 1 lagi adalah ruang budidaya. Kaisar Iblis berjalan langsung menuju ruang kultivasi dengan pintu batunya yang tertutup rapat. Han Fei Dao cepat-cepat berjalan menuju kamar tidur di sebelah kanan, sementara Liu Li memasuki kamar tidur utamanya untuk menyelidiki. Ketiganya membagi tugas mereka dengan jelas dan memiliki kesepakatan diam-diam yang besar. Liu Li memasuki kamar tidurnya. Di kamar tidur sederhana itu, tidak ada yang menghalangi pandangan. 1 pandangan saja sudah cukup untuk melihat segalanya. Kosong, tidak ada seorang pun di sana. Tepat saat dia hendak menarik pandangannya, dia tiba-tiba menyadari adanya sedikit fluktuasi udara di sudut itu. Matanya langsung menyipit. Cahaya biru cemerlang terpancar dari matanya, saat dia mengaktifkan bakat garis keturunan bawaan keduanya. Penglihatan sinar X. Setelah pemindaian, wajahnya berubah drastis. Dia melihat Jiang Fan bersandar di sudut, bersusah payah mengaktifkan mahkota rambut di atas kepalanya dengan sedikit jejak ki spiritual, mempertahankan kemampuannya untuk tidak terlihat. Dalam pelukannya, dia menggendong si Cham yang berlumuran darah dan yang hidup atau matinya tidak diketahui. Di dada si Cham, ada high grade yang rusak jimat tembus pandang. Jiang Fan bertemu pandang dengan Liu Li. Jelas, keduanya telah mengonfirmasi pertemuan mereka. Liu Li, apakah kamu menemukan sesuatu? Kaisar Iblis Changqiong bertanya dari jauh setelah memeriksa ruang kultivasi. Liu Li terkejut, sekilas terlihat perjuangan di matanya, lalu dia berbalik dan berjalan keluar kamar tidur sambil berkata, "Ayah Kaisar, tidak." Kaisar Iblis Changqiong menyipitkan matanya, lalu mengapa kamu ragu-ragu dalam jawabanmu? Dia melangkah mendekat. Detak jantung Liu Li tiba-tiba bertambah cepat, pandangannya sedikit gelap. Ketidaktampakan artefakuasi spiritual Jiang Fan tidak dapat bertahan dari pengawasan ketat seorang Kaisar Iblis. Begitu Kaisar Iblis Changqiong memindai, dia akan segera menemukannya. Dia cepat-cepat berkata, "Putriku berpikir, kalau Jiang Fan tidak ada di mana-mana, kemana dia bisa lari?" Kaisar Iblis Changqiong mendengus pelan. Sejak Liu Li memohon untuk Jiang Fan di luar rumah gua Kaisar Iblis Harimau terakhir kali, dia tidak lagi sepenuhnya mempercayai putrinya. Dia harus melihatnya sendiri. Han Fei Dao juga tampak tidak percaya, mendengus, berbicara dengan mengelak, "Mungkinkah Jiang Fan benar-benar ada di kamar tidurmu?" Dia melangkah ke pintu kamar tidur, menatap ke dalam dengan curiga. Liu Li menoleh ke belakang. Jantungnya ketakutan, serasa mau pecah. Karena kekuatan spiritual Jiang Fan sudah benar-benar terkuras, tidak mampu menopang mahkota rambut, dan seluruh tubuhnya telah terlihat. Dia bersandar ke dinding dengan ekspresi tenang, menunggu kematiannya. Apakah mereka perlu menyelidikinya? Kalau bukan Han Fei Dao yang buta, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat orang hidup sebesar itu? Itu sudah berakhir. Jiang Fan hancur hari ini. Dia sendiri juga akan sepenuhnya kehilangan kepercayaan ayah Kaisar karena menyembunyikan Jiang Fan, dan bahkan mungkin dituduh mengkhianatinya. Semuanya sudah berakhir. Aneh, sebenarnya tidak ada seorang pun. Tatapan mata Han Fei Dao menyapu Jiang Fan, berpura-pura tidak melihatnya, dan langsung melewatinya. Dia menoleh ke arah Kaisar Iblis yang mendekat dan berkata dengan suara berat, "Kaisar Iblis, kurasa kita semua telah ditipu. Anak ini licik dan selalu punya rencana cadangan. Kejatuhannya ke kamar tidur kami mungkin merupakan taktik yang disengaja untuk membuat keributan dan memancing kami ke sini. Tujuan sebenarnya adalah menyelamatkan anggota klan Lingsu." Melihat Han Fei Dao juga memastikan tidak ada siapapun, Kaisar Iblis berhenti, lalu mendengarkan analisisnya yang beralasan. Dan pemahamannya tentang Jiang Fan. Dia langsung mempercayai 7 atau 8 bagiannya.
Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, orang terkutuk ini. Yang mulia Baiyu bahkan tidak bisa membunuhnya. Dan dia masih ingin menyelamatkan anggota klan Lingsu. Bermimpilah. Dia hendak pergi, tetapi tepat pada saat ini. Di kejauhan, aura yang bergejolak berfluktuasi, menyebar ke segala arah. Wajah Kaisar Iblis berubah drastis, dan dia berkata dengan tak percaya, anggota Rasiao lainnya tengah mengalami kesengsaraan. Bagaimana ini mungkin? Kemunculan Kaisar Iblis hati budak tambahan telah menimbulkan tantangan besar terhadap posisinya sebagai Kaisar Iblis. Bagaimana jika ada yang lain? Kalian semua ingin mengkhianatiku. Kaisar Iblis Changqiong murka, kalian semua pantas mati. Han Fei Dao, bawalah orang-orang ke suku Lingsu. Jangan sekali-kali biarkan Jiang Fan menyelamatkan anggota klan Lingsu. Mereka yang mengkhianatiku harus mati. Ledakan. Dia langsung melesat pergi. Liu Li tampak tertegun, perlahan menoleh, dan menatap Han Fei Dao dengan tak percaya. Guru, kamu. Dia tidak percaya bahwa Han Fei Dao belum melihat Jiang Fan tadi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat orang hidup yang begitu besar? Kecuali, Han Fei Dao melindungi Jiang Fan. Han Fei Dao cepat-cepat mengangkat jari telunjuknya ke bibir, memberi isyarat menyuruh diam. Dia memutar matanya ke atas, memberi isyarat kepada Liu Li untuk tidak berbicara. Bab 943, Prestasi Bersama. Kaisar Iblis terlalu curiga. Kita harus mencegahnya menipu kita. Liu Li mengerti dan menutup mulutnya. Sampai tidak ada pergerakan dalam waktu lama. Setelah memastikan bahwa Kaisar Iblis Changqiong benar-benar telah pergi, wajah tua dan tegas Han Fei Dao akhirnya menampakkan senyum ramah yang belum pernah dilihat Liu Li sebelumnya. Tuan Muda Liu Li, maafkan aku karena membuatmu khawatir. Liu Li berkata dengan tak percaya, Guru, Anda. Bukankah Anda selalu membenci Jiang Fan sampai ke tulang? Dia masih ingat saat di Menara Hui Cui, saat berkompetisi dalam penguasaan naskah ras iblis, keterampilan unggul Jiang Fan telah membuatnya kehilangan muka. Dia sangat marah tentang hal ini. Kemudian, dalam situasi apapun, dia akan berteriak tentang membunuh Jiang Fan, tampak seolah-olah dia ingin membunuhnya dengan cepat dan menghilangkan masalah di masa depan. Sekarang, dia berbalik 180 derajat dan membantu Jiang Fan. Hal ini membuat Liu Li sulit menerima hal itu untuk sementara waktu. Han Fei Dao terkekeh serak, Kaisar Iblis Changqiong adalah orang yang sangat mencurigakan. Jika aku menunjukkan sedikit saja rasa kasih sayang atau penghargaan terhadap bakat manusia terhadap Jiang Fan, dia pasti akan mencurigaiku. Cukup bicaranya, ayo kita masuk dan menemui Jiang Fan dengan cepat. Situasinya tidak baik. Han Fei Dao segera memasuki kamar tidur, dan begitu melihat Jiang Fan, dia pertama-tama menjelaskan, Jiang Fan, dengarkan aku dulu. Penatuahan, tidak perlu bicara lagi, kurasa aku sudah mengerti. Jiang Fan juga sangat terkejut pada awalnya. Han Fei Dao benar-benar menyelamatkannya. Hal ini juga membuatnya lengah, dan seperti Liu Li, dia merasa sulit mempercayainya. Lagi pula, sejak pertemuan pertama mereka, keduanya tidak menyukai satu sama lain, dan keduanya ingin membunuh satu sama lain. Han Fei Dao, baik secara terbuka maupun diam-diam, selalu ingin menghukum mati Jiang Fan. Siapakah yang akan percaya bahwa orang seperti itu akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya di hadapan Kaisar Iblis? Namun ketika dia memikirkan beberapa kejadian di masa lalu, hatinya tiba-tiba menjadi jernih. Penatuahan, ketika saya dalam masalah di Rasiao, apakah Anda yang memberi tahu Paviliun Tianji? Tuan akan menyelamatkanku di dekat gua Kaisar Iblis Harimau. Dia pernah bertanya pada Ye Changyuan. Bagaimana mungkin Paviliun Tianji guru tahu pasti bahwa Jiang Fan berada di dekat rumah gua Kaisar Iblis Harimau? Jawaban Ye Changyuan adalah bahwa seorang master dalam Rasiao telah memberi tahu Paviliun Tianji guru. Saat itu, Jiang Fan bertanya-tanya apakah itu mungkin pendeta Ling Yin. Dia juga bertanya-tanya apakah mungkin seorang pejabat tinggi Rasiao yang memihak ras manusia. Dia tidak pernah menduga kalau itu adalah Han Fei Dao. Itu aku, Han Fei Dao mengangguk sambil tersenyum. Jiang Fan kemudian bertanya, lalu tuan yang memberikan gulungan perak buku pil kepada klan rubah perak, apakah itu juga Anda? Han Fei Dao tersenyum, itu juga aku.
Aku diam-diam menyelidiki banyak informasi dan menemukan gulungan perak buku pil yang hilang, yang diam-diam kuberikan kepada klan rubah perak, berharap selir Yunxia dapat menggunakannya untuk menemukan kesempatan menerobos ke alam Kaisar Iblis. Dengan demikian mengguncang posisi Kaisar Iblis. Sayangnya, Kaisar Iblis tidak bodoh. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan untuk menyita beberapa gulungan perak buku pil. Dia tersenyum sedikit pahit. Jiang Fan kemudian bertanya, dan selama perang besar Jishan, apakah masih kamu yang mengirimkan intelijen strategis kepada ras manusia? Dia selalu merasa bahwa ras manusia tahu terlalu banyak tentang pergerakan ras Yao. Kecuali kedatangan tiba-tiba pasukan mayat hidup pendeta Yao Yue. Ras manusia sangat memahami posisi serangan ras Yao, bahkan mengetahui dengan jelas tentang kedatangan Kaisar Iblis di garis depan. Sekarang setelah dipikir-pikirnya, intelijen ini sungguh luar biasa akuratnya. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak dekat dengan Kaisar Iblis mengetahui gerakannya? Han Feizi tersenyum, itu masih aku. Selama perang besar Jishan pula aku mengetahui namamu, dan tahu bahwa ras manusia kita telah menghasilkan junior yang sangat hebat. Pertama kali aku melihatmu adalah di aula Kaisar Iblis. Kau tidak takut pada banyak ahli klan iblis di istana dan mengeksekusi 2 bintang di depan umum. Aku sangat senang saat itu. Aku ingin menyelamatkanmu, tapi aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku menunggu sampai kau pergi ke Tanah Utara sebelum aku memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu Master Pavilion agar pergi menyelamatkanmu. Sekarang kita bertemu lagi, kau sudah menjadi seseorang yang mampu melawan Kaisar Iblis, sungguh luar biasa. Sepertinya ras manusia kita telah menghasilkan naga sejati. Hahaha, hari ini kita harus minum 3 gelas besar. Jiang Fan merasa sangat malu dan menangkupkan kedua tangannya, sambil berkata, Penatua Han adalah kebanggaan sejati ras manusia kita. Kamu telah menanggung penghinaan sepanjang hidupmu, diam-diam berkontribusi pada ras manusia kita dalam ras Yao. Namun dunia telah memperlakukanmu dengan dingin, dan bahkan aku salah paham terhadapmu, berulang kali tidak menghormatimu. Han Fei Dao tersenyum sambil memegang lengan Jiang Fan, wajahnya penuh dengan penilaian gembira, dan tertawa terbahak-bahak. Tak masalah, tak masalah. Seluruh keluargaku menderita di tangan sekte raksasa saat itu. Aku hanyalah seorang manusia biasa, bagaikan semut di hadapan sekte raksasa. Aku tak mampu membalas dendam, dan tak seorang pun akan menegakkan keadilan bagiku. Aku sudah putus asa, memutuskan untuk menyerbu sekte raksasa dan binasa bersama mereka. Pavilion Tianji Guru lewat, mendengar ceritaku, dan, sebagai orang tak dikenal sepertiku, menegakkan keadilan, menangkap tetua sekte raksasa yang agung dan perkasa, dan mengizinkanku untuk berhadapan langsung dengannya dan membalas dendam. Kebaikan ini layak untuk dibalas seumur hidupku. Kalian semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Aku berpura-pura dikejar oleh sekte raksasa, menyusup ke ras Yao, dan sekarang aku menjadi orang kepercayaan Kaisar Iblis. Hati Jiang Fan sangat tersentuh. Yang satu melihat ketidakadilan dan menegakkan keadilan, yang lain tahu bersyukur dan membalasnya seumur hidup. Keduanya berhias dan saling melengkapi. Penatua Han, terimalah hormatku. Jiang Fan, dipenuhi rasa hormat, mencoba berdiri untuk memberi hormat, tetapi merasa kesulitan. Pena Gou Jue telah meninggalkan tubuhnya kosong, tidak mampu mengeluarkan kekuatan apapun. Han Fei Dao segera menahannya, sambil berkata, tidak, seharusnya kau yang menerima busurku. Saya hanya mengirimkan sedikit informasi, mengurangi beberapa korban jiwa bagi ras manusia. Namun, Anda menciptakan Kaisar Iblis untuk ras Yao, mengakhiri kekuasaan tirani Kaisar Iblis Changqiong, dan membawa perdamaian ke benua ini. Berapa banyak umat manusia yang diselamatkan dari penderitaan? Anda benar-benar tak terukur dalam karma. Dia membungkuk dalam-dalam, matanya penuh rasa terima kasih. Jiang Fan terlalu lemah untuk menolak, karena merasa sangat malu. Liu Li juga tampak iri. Berapa banyak orang yang menyukai Pavilion Tianji? Guru, Han Fei Dao, dan Jiang Fan yang dibutuhkan ras Yao. Mengapa tidak berkembang saat itu? Tiba-tiba, dia menepuk kepalanya dan berkata, oh benar, cepat selamatkan klan Lingsu. Raja Iblis Harimau Pemakan Surga telah bergegas.
Han Fei Dao menekan tangannya ke bawah dan tersenyum, jangan khawatir, aku sudah membuat pengaturan. Aku cukup menyukai gadis itu, Ling Su. Ketika dia datang meminta bantuanku, aku sudah mengatur dan memindahkan anggota klannya terlebih dahulu. Hati Jiang Fan yang tegang pun mereda, katanya, Penatua Han benar-benar punya firasat. Han Fei Dao terkekeh, metode Kaisar Iblis Changqiong hanya mengancam anggota klan. Tidak sulit untuk menebaknya. Namun, kamu harus bertahan bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Saat mereka mencarimu tadi, aku diam-diam menghubungi Paviliun Tianji Guru dan memberitahunya tentang situasi di sini. Permaisuri Yunxia mungkin telah memutuskan untuk mengorbankan kesempatan penyeberangan kesengsaraannya sendiri untuk mengalihkan perhatian Kaisar Iblis Changqiong, dan kemudian membiarkan Paviliun Tianji Guru, ambillah kesempatan untuk menyelamatkanmu. Merasakan aura guntur yang semakin gelisah di udara, Han Fei Dao menghela nafas sedikit. Permaisuri Yunxia sudah mengalami kesengsaraan untuk kedua kalinya. Jika dia gagal lagi, bahkan jika ada kesempatan untuk melewati kesengsaraan di masa depan, itu mungkin akan sulit. Jika anggota ras Yao gagal melewati kesengsaraan sekali, kesengsaraan surgawi akan lebih dahsyat daripada yang terakhir kali mereka alami. Jika dia gagal lagi kali ini, kekuatan kesengsaraan surgawi berikutnya akan luar biasa besarnya, sehingga hampir mustahil untuk dilewati. Demi kamu, dia benar-benar rela menyerahkan segalanya. Hati Jiang Fan sangat terguncang. Ia teringat sosok murni bagai salju, dan hatinya terasa sakit sekali. Bagaimana mungkin dia membiarkan selir Yunxia selamanya kehilangan kesempatan masuk ke alam Kaisar Iblis demi dirinya? Pada saat ini, Qi yang familiar merasuki langit di atas aula Kaisar Iblis. Wajah Jiang Fan berseri-seri karena kegembiraan, dan dia segera berteriak, Tuan Paviliun, cepat bawa aku ke sana. Yunxia yang sedang mengalami kesengsaraan masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Bab 944, Yunxia mengalami kesengsaraan. Demi dirinya, selir Yunxia rela tidak pernah memasuki alam Kaisar Iblis di kehidupan ini. Bagaimana mungkin dia enggan berpisah dengan satu mutiara ilahi yang menipu surga? Bang! Merasakan suara Jiang Fan, Master Paviliun Tianji menerobos atap dan tiba. Melihat Jiang Fan sama sekali tidak terluka, dia sangat gembira. Kemudian, sambil melihat sekelilingnya, dia bertanya, di mana Raja Iblis Pesona Laut? Jiang Fan merobek jimat bebas debu bermutu tinggi di tubuhnya, memperlihatkan wujudnya. Master Paviliun Tianji segera merasakan kekuatan padat milik Kaisar Iblis dan bertanya dengan heran, dia berhasil melewati kesengsaraan. Lalu bagaimana dengan luka-lukanya? Jiang Fan berkata, aku sudah memberinya pil peremajaan. Dia akan bangun sebentar lagi. Cukup bicaranya, cepatlah ke tempat kesengsaraan, atau selir Yunxia akan berada dalam bahaya. Kalau saja Kaisar Iblis Changqiong tahu bahwa selir Yunxia yang sedang mengalami kesengsaraan, betapa marahnya dia. Orang yang paling dicintainya adalah selir Yunxia. Namun, selir Yunxia telah mengkhianatinya dan diam-diam mengalami kesengsaraan. Dia menyebarkan awan kesengsaraan akan menjadi hal yang paling kecil. Dia bahkan mungkin menyakitinya. Master Paviliun Tianji segera menyapukan lengan bajunya, menggunakan ki murni untuk menarik mereka berdua, dan bertanya, Penatua Han, apakah Anda akan pergi? Han Fei Dao tentu saja ingin pergi, katanya, ini adalah akhir bagi Kaisar Iblis Changqiong. Tentu saja, saya harus menyaksikannya dengan mata kepala saya sendiri. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Liu Li yang berada di dekatnya dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda ingin pergi bersama? Liu Li menggigit bibir merahnya sedikit, tatapannya penuh dengan kerumitan, dan berkata, apakah aku harus pergi menyaksikan ayah kekaisaranku sendiri jatuh? Betapapun buruknya dia tetaplah ayah kekaisaranku. Tatapannya beralih ke Jiang Fan, dan ekspresinya menjadi semakin rumit. Jika Jiang Fan membunuh Kaisar Iblis Changqiong, dia akan menjadi musuh yang membunuh ayahnya. Sejak saat itu, perseteruan pun tak ada habisnya. Han Fei Dao merenung sejenak, lalu berhenti, dan mendesah pelan, lupakan saja. Master Paviliun, Jiang Fan, kalian berdua pergi. Karena Liu Li memanggilku guru. Kalau begitu, aku akan memikul tanggung jawab seorang guru dan melakukan satu hal terakhir untuknya. Tuan Muda, datanglah ke ruang kerjaku.
Aku punya beberapa informasi yang telah kuselidiki selama bertahun-tahun yang perlu kutunjukkan kepadamu. Ini tentang latar belakang Anda yang sebenarnya. Latar belakang. Liu Li tertegun dan merasa bingung. Bukankah dia putri Kaisar Iblis Changqiong? Latar belakang apa lagi yang mungkin ada? Master Pavilion Tianji merasakan aura guntur yang semakin bergejolak dan ganas dan berkata, "Baiklah, Tetua Han, kita akan bertemu nanti." Penatua Han menangkupkan kedua tangannya, seolah mengingat sesuatu, dan mengingatkan mereka. "Oh, baiklah, hati-hati." Hari itu, Dharma Sealfajra mengunjungi istana Kaisar Iblis dan berbicara lama dengan Kaisar Iblis Changqiong. Saya tidak tahu apakah mereka mencapai kesepakatan, tetapi Dharma Sealfajra memberinya patung Buddha berukir kayu. Selain itu, mungkin ada hal-hal lainnya. Jiang Fan menyipitkan matanya. Dia bertanya-tanya dari mana asal patung Buddha kayu Kaisar Iblis Changqiong. Jadi itu adalah hadiah dari Dharma Sealfajra. Terima kasih atas pengingatnya, Tetua Han. Master Pavilion Tianji juga mengangguk, segera membawa Jiang Fan dan Kaisar Iblis Hati Budak, lalu bergegas pergi. Jauh di Cakrawala, selir Yunxia mendongak ke arah awan kesengsaraan, yang jelas lebih luas dari sebelumnya, ekspresinya tenang. Dia tidak lagi berharap untuk berhasil dalam menjalani kesengsaraan. Asal Jiang Fan aman, itu sudah cukup. Tiba-tiba, dia merasakan aura Kaisar Iblis yang mendekat dan tak dapat menahan diri untuk mendesah lega, seulas senyum akhirnya muncul di wajahnya. Jiang Fan selamat. Kau, Yunxia. Kaisar Iblis Changqiong menatap selir Yunxia yang berdiri di bawah awan kesengsaraan dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa selir Yunxia, yang dijaganya dengan sangat ketat, benar-benar memperoleh kesempatan mengalami kesengsaraan di belakangnya. Kapan dia mendapatkannya? Dan bagaimana dia mendapatkannya? Mengapa dia tidak tahu apapun tentang itu? Permaisuri Yunxia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kau datang lagi untuk menghancurkan jalan jiwa baruku? Kaisar Iblis Changqiong melirik awan kesengsaraan yang luas di atas kepala dan berkata, bagaimana jika aku tidak menghancurkannya? Bisakah kau melewati guntur kesengsaraan yang ada di depanmu? Guntur dari masa kesengsaraan kedua sedikitnya 30% lebih kuat daripada masa kesengsaraan pertama. Bahkan dia, saat itu, sama sekali tidak yakin bisa meloloskannya. Kalau begitu, kenapa kamu masih datang? Kau bisa berbalik dan kembali sekarang. Tidak perlu khawatir seseorang akan menjadi Kaisar Iblis dan merebut tahtamu sebagai penguasa tertinggi Rasiao. Suara selir Yunxia tenang, tanpa gejolak emosi apapun. Sepasang matanya yang dingin telah melihat sepenuhnya Kaisar Iblis Changqiong. Wajah Kaisar Iblis Changqiong menegang, dan dia berkata, aku melakukan ini demi dirimu. Aku tidak ingin kau mati di bawah kesengsaraan surgawi. Awan kesengsaraan ini, akankah kau bubarkan sendiri, atau haruskah aku membantumu? Lihat, bukankah dia benar? Sekalipun kemungkinan adanya ancaman hanya 1 banding 10.000, dia akan gelisah dan harus menghentikan ancaman itu sejak awal. Namun, dia tetap mengklaim itu demi kebaikannya sendiri. Dia bosan dengan nada yang sangat egois dan munafik ini. Sebaliknya, Jiang Fan memberinya cairan relik iblis surgawi, memberinya pil body, dan mengundang Master Pavilion Tianji untuk menjaganya, namun ia tidak pernah mengklaim bahwa itu demi kebaikannya sendiri. Sebaliknya, dia bertindak diam-diam dan melindunginya dengan tenang. Kontras yang mencolok itu membuat selir Yunxia merasa jijik dan muak terhadap pria di hadapannya. Bahkan kedua karakter, selir, membuatnya merasa tidak nyaman. Dia hanya ingin segera memutuskan semua hubungan dengannya. Untuk tidak pernah lagi berhubungan sama sekali dengannya di kehidupan ini. Selir Yunxia berkata dengan ringan, silakan. Jika aku melakukannya sendiri, kamu tidak akan merasa tenang. Kata-kata ini benar-benar menyentuh hati Kaisar Iblis Changqiong. Dia benar-benar khawatir selir Yunxia tidak akan sepenuhnya membubarkan awan kesengsaraan, meninggalkan bahaya tersembunyi. Baiklah, Yunxia, aku melakukan ini demi dirimu. Jika kau binasa di bawah awan kesengsaraan, aku akan merasakan sakitnya kehilangan kekasihku. Ekspresi selir Yunxia tampak acuh tak acuh. Kekasihnya. Kekasih yang diserahkannya kepada Master Seribu Mayat. Dia bahkan tidak sanggup memberanikan diri untuk mengejeknya. Karena dia tidak pantas menyebabkan gejolak emosi padanya.
Dia diam-diam menutup matanya, membiarkan Kaisar Iblis Changqiong melayang dan menyerang awan kesengsaraan di langit dengan telapak tangannya. Tepat pada saat ini, jimat giok jiwa yang baru lahir melesat ke langit dan tiba-tiba menyerangnya. Kaisar Iblis Changqiong terkejut, mengira itu adalah Jiang Fan. Dia cepat-cepat berbalik, melancarkan kedua tinjunya secara bersamaan untuk menghancurkannya. Meskipun dia masih terluka, berurusan dengan jimat giok jiwa yang baru lahir sudah cukup. Ledakan. Dia terguncang oleh jimat giok jiwa yang baru lahir, terhuyung ke belakang, darah menyembur ke udara. Dia melihat ke bawah. Sosok berpakaian merah berdiri menghalangi jalan di depan selir Yunxia. Sosoknya ramping dan agak lemah, temperamennya segar dan halus, bagaikan seorang gadis yang berlari di lautan bunga musim semi. Pada saat ini, dia memegang erat jimat giok jiwa yang baru lahir di kedua tangannya, menatap Kaisar Iblis Changqiong dengan mata gemetar. Kaisar Iblis, tolong berhenti. Jangan melakukan kejahatan lagi. Semua orang sudah bosan padamu. Lingsu menatap aura bagaikan harimau milik Kaisar Iblis Changqiong dengan takut, kedua tangan kecilnya menggenggam erat jimat giok jiwa baru yang terakhir, melindungi selir Yunxia. Selir Yunxia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan cemas, Lingsu, siapa yang menyuruhmu keluar? Menurut rencana yang disepakati, bukankah cukup baginya untuk sekadar memancing Kaisar Iblis Changqiong ke sini? Kaisar Iblis Changqiong mungkin tidak akan membunuhnya. Namun dia pasti akan membunuh Lingsu, yang secara terbuka mengkhianatinya di pesta pernikahan. Lingsu memegang jimat giok dan berkata, saya diam-diam meminta ini kepada Master Pavilion Tianji. Jika kau gagal dalam kesengsaraan menjalani ini, akan sangat sulit untuk melangkah ke alam Kaisar Iblis lagi di masa depan. Kakak pasti akan sedih mendengar ini. Aku tidak ingin melihat kakak terlihat sedih. Oleh karena itu, selir Yunxia, aku akan melindungimu saat kau mengalami kesengsaraan. Selir Yunxia merasa cemas. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis Changqiong dapat berhadapan hanya dengan dua jimat giok jiwa yang baru lahir? Tidakkah dia melihat betapa besar pengorbanan Jiang Fan hanya untuk melukainya? Lingsu, cepat pergi. Dia berteriak mendesak, lalu menatap Kaisar Iblis Changqiong. Kaisar Iblis Changqiong, jangan buat masalah untuk Lingsu. Aku berjanji kepadamu, aku tidak akan pernah mengalami kesengsaraan lagi dalam hidup ini. Benang-benang ki dingin terpancar dari mata Kaisar Iblis Changqiong. Lingsu mengkhianatinya di pesta pernikahan, dan sekarang dia berani menyerangnya. Bab 945, aku bukan lagi selir Yunxia. Dasar jalang kecil. Kaisar Iblis Changqiong melirik awan-awan bencana, yang masih membutuhkan waktu untuk berkumpul, lalu turun dengan tegas. Boom, bumi berguncang. Lingsu terhuyung akibat benturan tersebut, dan aura yang luar biasa membuatnya semakin ketakutan. Namun dia masih menggenggam erat jimat giok itu, menjaga selir Yunxia. Kaisar Iblis, kau terluka parah dan tak sanggup menahan serangan lagi. Ekspresi Kaisar Iblis Changqiong dingin. Tepat saat dia hendak melangkah maju, Raja Iblis Harimau Pemakan Surga tiba sambil membawa kepala berdarah di mulutnya. Senyum kejam terpancar di wajah dingin Kaisar Iblis Changqiong. Ia menarik kembali kaki yang tadi ia gunakan untuk melangkah. Lingsu, tahukah kau nasib apa yang menanti mereka yang mengkhianatiku? Lingsu memperhatikan Raja Iblis Harimau Pemakan Surga berlari dari jauh, menatap kepala di mulutnya, dan merasakan firasat buruk. Apa yang kau lakukan? Kaisar Iblis Changqiong mencibir, pemakan langit, beritahu dia apa yang terjadi pada suku Lingsu sekarang. Raja Iblis Harimau Pemakan Surga memasukkan kepalanya ke dalam mulutnya, tatapannya sedikit kosong, dan melapor ke Kaisar Iblis. Suku Cahaya Hijau, 158 anggota ras Yao, dari bayi hingga tua, semuanya terbunuh. Ini kepala pemimpin suku Cahaya Hijau. Silakan periksa, Kaisar Iblis. Kepala itu ditendang ke arah Kaisar Iblis Changqiong. Kaisar Iblis Changqiong meliriknya, lengkungan kejam terbentuk di bibirnya, lalu menendangnya ke arah Lingsu, seolah sedang bermain sepak bola. Lihat, bukankah ini ayahmu? Lingsu menunduk. Wajah ayahnya yang familiar muncul, dipenuhi rasa sakit, matanya terbuka lebar, tak dapat beristirahat dengan tenang. Pada saat ini, pikiran Lingsu menjadi kosong. Ia merasa seolah langit runtuh. Ayah,
ibu, adik laki-laki, kakek, Xiao Bao. Mereka semua meninggal. Dia berlutut dengan suara keras, mengangkat kepala itu, dan menjerit dengan suara memilukan, "Ayah!" Kaisar Iblis Changqiong tertawa, merasa amat puas. Dengan lambaian santai, semburan kekuatan Kaisar Iblis menghantam Ling Su dan kepala di tangannya, membuatnya terbanting keras ke sebuah batu. Organ-organ dalam Ling Su hancur, dan darah mengalir dari matanya. Dia jelas menderita luka yang sangat parah. Namun dia nampaknya sama sekali tidak menyadari, hanya memegang erat kepala ayahnya, berulang kali berteriak, "Ayah!" dengan kesedihan yang menyayat hati, seolah-olah hal itu dapat membangunkannya dari mimpi buruk yang dingin. Kaisar Iblis Changqiong mengambil jimat giok dan menghancurkannya di tangannya. Mendengarkan tangisan sedih Ling Su, wajahnya dipenuhi dengan kesenangan, "Ini adalah takdir mengkhianatiku." Mata selir Yunxia berkobar karena amarah. "Kaisar Iblis Changqiong, kau sudah keterlaluan." Ekspresi Kaisar Iblis Changqiong tiba-tiba berubah dingin, dan dia mencibir, "Mengalami kesengsaraan di belakangku, bukankah itu keterlaluan?" Juga, berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Ling Su, hubungan Jiang Fan denganmu tidaklah dangkal. Jika kamu gagal dalam menghadapi kesengsaraan, dia akan merasa kesal. Baiklah. Setelah aku menghalau kesengsaraan surgawimu, aku akan bertanya dengan jujur apa hubungan kalian. Swoosh! Ia melesat ke angkasa, terbang menuju awan, dan menghantam keras ke arah awan-awan kesengsaraan yang berkumpul. Berhenti! Sesosok melesat dari cakrawala. Sosok itu adalah Master Pavilion Tianji, yang meraung keras, berusaha menghentikan Kaisar Iblis Changqiong. Menyadari siapa mereka, Kaisar Iblis Changqiong tidak hanya tidak berhenti tetapi malah tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Kau terlambat. Yunxia tidak akan pernah melangkah ke alam Kaisar Iblis dalam hidup ini." Dia menyerang awan kesusahan dengan kuat, dan Master Pavilion Tianji tidak dapat mengejarnya sama sekali. Pupil mata Jiang Fan mengecil, kilin kecil. Dia mengeluarkan mutiara Dewa Penipu Surga. Kilin kecil langsung mengerti, mengambil mutiara Dewa Penipu Surga di mulutnya, dan menggunakan kekuatan ruang untuk berteleportasi di depan selir Yunxia. "Cepat makan!" teriak Jiang Fan. Pada saat ini, teknik telapak tangan Kaisar Iblis Changqiong telah diaktifkan dan dapat menyebarkan awan kesengsaraan kapan saja. Selir Yunxia sangat cerdas dan selalu patuh pada kata-kata Jiang Fan. Ia segera mengambil mutiara ilahi yang menipu surga dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil obat itu langsung berubah menjadi aliran ki misterius, memenuhi tubuhnya, seolah mengunci sesuatu. Hampir bersamaan, Kaisar Iblis Changqiong tertawa dan memukul awan kesengsaraan. Boom! Awan-awan kesengsaraan tiba-tiba menghilang, tetapi bukan perasaan terhantam yang dirasakan. Sebaliknya, mereka secara sadar mundur. Kaisar Iblis Changqiong menyadari ada sesuatu yang salah, menatap selir Yunxia, dan menyadari secercah energi kesengsaraan bersembunyi di dalam dantiannya. Gumpalan energi kesengsaraan ini adalah tanda pasti akan datangnya kesengsaraan. Melepaskannya dapat memanggil kesengsaraan surgawi. Dia tak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya, lalu berseru, "Bagaimana ini mungkin? Awan kesengsaraanmu telah menghilang, jadi mengapa kau masih bisa menerobos lagi?" "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin." Jiang Fan menghela napas pelan dan tersenyum, "Akhirnya kita sampai tepat waktu." Selir Yunxia agak bingung, merasa hal itu sama sulitnya dipercaya. Ia merasa bahwa kapanpun ia ingin mengalami kesengsaraan, ia bisa memulai lagi kapan saja. Master Pavilion Tianji bergegas menghampiri dan menurunkan Jiang Fan. Jiang Fan tersenyum dan menjelaskan, "Ini adalah mutiara ilahi yang menipu surga. Mutiara ini dapat menghentikan kesengsaraan surgawi dan melindungi cairan relik iblis surgawi di dalam dirimu agar tidak terkuras. Setelah Anda benar-benar siap di lain waktu, Anda dapat menerobos lagi." Kaisar Iblis Changqiong terkejut sekaligus geram, menghentikan kesengsaraan surgawi. Apakah hal seperti itu ada di dunia? Dia tidak bisa menerima bahwa selir Yunxia bisa menerobos lagi. Bukankah itu berarti dia punya kesempatan untuk melarikan diri darinya? Master Pavilion Tianji juga sangat tercengang. Bagaimana mungkin benda yang begitu menentang langit ada di dunia ini? Kedengarannya seperti fantasi. Namun, selir Yunxia tidak sempat menyadari perubahan dalam dirinya. Matanya hanya tertuju pada Jiang Fan.
Menyadari bahwa Jiang Fan benar-benar hidup, keterkejutan terpancar di wajahnya yang halus. Dia cepat-cepat mengambilnya dari tangan Master Pavilion Tianji, melingkarkan lengan kanannya erat di pinggangnya, dan mengaitkan lengannya ke punggungnya, menopangnya dengan cara ini. Pemandangan ini menyebabkan wajah Kaisar Iblis Changqiong berubah drastis, dan dia meraung, "Yunxia, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa berhubungan sedekat itu dengan pria seperti itu? Buang saja dia." Dia benar-benar tak percaya. Biasanya, dia bahkan tak bisa menyentuh tangan selir Yunxia. Seolah-olah dia beracun. Saat dia mendekat, selir Yunxia akan menjauh. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia benar-benar memeluk Jiang Fan yang terluka begitu erat. Apakah ini masih selir Yunxia yang murni dan tanpa noda di hatinya? Permaisuri Yunxia menatap Master Pavilion Tianji, lalu menatap Kaisar Iblis hati budak yang telah berhasil melewati kesengsaraan. Dia lalu mengeluarkan sepotong sutra dari lengan bajunya, yang bertuliskan tulisan tangannya yang elegan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melemparkan kain sutra itu. "Awalnya aku berniat memberikan ini kepadamu setelah aku memasuki alam Kaisar Iblis. Tapi lebih baik aku memberikannya kepadamu sekarang." Kaisar Iblis Changqiong mengambilnya, membukanya, dan pupil matanya mengecil hebat. Dua karakter utama di bagian atas kain sutra membuatnya gemetar. Surat cerai. "Yunxia, apa artinya ini?" Dia menuntut untuk tahu, ketidakpercayaan mewarnai suaranya. Selir Yunxia berkata dengan dingin, "Tidak bisakah kau membaca? Aku, Yunxia, menceraikanmu, suamiku. Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi di antara kita." Kaisar Iblis Changqiong murka. Ia merobek kain sutra hingga berkeping-keping dan meraung, "Mustahil. Aku tidak setuju." Selir Yunxia berkata dengan tenang, "Aku tidak meminta persetujuanmu. Aku hanya memberi tahumu. Mulai sekarang, kami bukan lagi suami istri. Saya juga meminta Master Pavilion Tianji, Pesona Laut, dan Raja Iblis Harimau Pemakan Langit untuk memperhatikannya. Di masa depan, tolong jangan panggil aku Selir Yunxia. Tolong panggil aku Yunxia." Atau, dia memiringkan kepalanya untuk melihat Jiang Fan, dan wajah halusnya berubah menjadi senyum lega berseri-seri yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya, "Memanggilku Nona Yun juga bisa." Akhiran, si Tuan merupakan bentuk sapaan untuk wanita yang sudah menikah. Misalnya, Su Yuran, setelah menikah dengan Jiang Fan, dapat dipanggil sebagai Nyonya Su. Chen Siling dapat dipanggil sebagai Nyonya Chen. Murid-murid Kaisar Iblis Changqiong berkontraksi dengan hebat, dan suatu pikiran yang tidak berani, tidak bisa, dan tidak akan diterima muncul dalam benaknya. Dia menelan ludah dengan susah payah, suaranya bergetar, "Yunxia, apa hubunganmu dengan Jiang Fan?" Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?